Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Para majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, yang mudah-mudahan kalian semua dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan ilmu, pengalaman atau apapun yang kalian pelajari dan dapati di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, yang diberkahi oleh Allah, yang mudah-mudahan yang bisa membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak lama bicara di sini. Ada satu pertanyaan tuh begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup kan di abad ke-7. Ada yang mengatakan bukan di abad ke-6. Beliau lahir tahun 570 Hijriah. Usia beliau secara hitungan tahun Masehi, usia Rasulullah itu hanya 61 tahun sekian bulan. Ya, kalau hitungan Hijriah 63 tahun. Ya, habis sendiri insya Allah 26 Agustus besok ini tepat usia 62 tahun menurut hitungan tahun Masehi. Tapi kalau tahun Hijriah itu sudah 64 tahun. Kalau hitungan Hijriah, kenapa? Karena hitungan tahun Masehi itu lebih banyak harinya, ya, lebih banyak harinya 11 hari salam setiap 1 tahun. Nah, Abi nggak akan bicara itu. Ada yang bertanya begini, Rasulullah itu hidup di zaman, kalau boleh dikatakan abad ke-6 Masehi. Dunia belum secanggih sekarang, teknologi belum secanggih sekarang, ilmu pengetahuan belum maju seperti sekarang, dan kehidupan manusia pun belum sesibuk sekarang. Bahkan ya, satu aja cukup. Aduh, lama banget sih. Jadi teknologi yang dialami oleh masyarakat di zaman Rasulullah itu belum sehebat sekarang. Belum ada WhatsApp, belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada apa lagi? Hei, kamu ini Instagram, belum ada lagi? Facebook, macam-macam. Yang mana Rasulullah pernah mengingatkan begini dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang saya sangat khawatirkan ke atas kalian wahai umatku, kata Rasul,
jika dunia ini sudah terbuka dan segala sesuatu serba instan, serba dekat dan serba mudah. Dulu orang menyampaikan berita, ya, menyampaikan informasi, paling dalam satu hari itu bisa paling banyak, paling 20 orang. Informasi itu baru bisa diterima oleh orang. Sekarang jangankan satu hari, 1 menit pun informasi yang disampaikan oleh seseorang dengan kemajuan teknologi dan informasi, satu berita bisa langsung diterima oleh jutaan orang. Apalagi dia pakai yang namanya Instagram, dia pakai yang namanya WhatsApp, dia pakai yang namanya Facebook, dia pakai yang namanya TikTok dan sebagainya. Satu berita dalam 5 menit bisa langsung tersebar kepada jutaan orang. Nah, zaman begini kata Rasul adalah zaman yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa sebabnya? Bukan berarti kita tidak boleh maju, bukan berarti kita tidak boleh masuk ke era begini, dan era seperti ini adalah keniscayaan yang kita tidak bisa hindari. Bahkan pendidikan pun, bahkan bisnis pun, dan segala kegiatan manusia sekarang tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan media sosial. Hari ini Abi men-share tentang maulid di grup itu ada tiga judul. Yang pertama, Rasulullah SAW ada sebagai tauladan dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah meneladani Rasulullah SAW di era globalisasi dan modern. Ya, yang ketiga adalah bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Habis share ke grup-grup itu. Coba dalam hanya sekian waktu singkat informasi itu banyak sampai ke orang-orang tertentu, dan dengan dibaca share apa yang dikirim tadi, insya Allah mendapatkan ilmu dan mendapatkan informasi yang mungkin ada manfaatnya dan mungkin banyak manfaatnya. Jadi sebetulnya sekarang itu nggak ada alasan orang untuk menjadi bodoh, nggak ada alasan saat ini tuh orang nggak tahu informasi. Nggak ada alasan orang tuh nggak ngerti dan nggak paham. Sekarang bukan nggak ngerti, nggak paham, tapi nggak mau paham. Sekarang itu bukan nggak ngerti dan nggak paham, tapi nggak mau belajar, males. Nah, kenapa di zaman begini ditakuti oleh Rasulullah? Karena zaman seperti ini, ya, itu kalau kemajuan teknologi dan informasi ini tidak di backup dengan iman, ya, tidak didasari oleh iman, maka ini bisa menjadi bencana dan menjadi musibah. Maka itu apa rumusan formula praktis dalam meneladani Rasulullah di era globalisasi ini? Itu kita harus punya rumusan. Dengerin kalian kaum santri, para guru-guru, jangan jadi korban medsos. Ya. Jadi apa bisa Rasulullah SAW diteladani, padahal Rasulullah hidup di abad ke-6, sekarang sudah abad modern. Justru semakin maju teknologi, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin maju yang namanya kehidupan manusia, manusia justru semakin butuh kepada tauladannya Rasulullah SAW. Justru kita semakin butuh. Justru manusia semakin butuh. Kenapa?
Karena kalau tidak ada acuan, tidak ada panduan, dan tidak ada contoh yang kita teladani dalam kehidupan kita, hidup ini akan kacau balau. Hidup ini akan hancur. Hidup ini akan jauh dan semakin jauh dari kebenaran. Nah, dengerin. Kalau kalian mau catat silahkan. Ya. Kalau begitu bagaimana formula praktis meneladani Rasulullah? Pertama, ya, kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, dan tak terkecuali dalam menggunakan media sosial di era globalisasi dan informasi ini, yang pertama yang harus ada, ya, iman. Jadikan sebagai dasar, sebagai pijakan, sebagai landasan dalam menggunakan media sosial. Itu yang pertama. Apa? Iman jadikan sebagai dasar, landasan dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai iman ini lepas. Karena apa? Di media sosial itu apa aja ada, ya. Apa aja ada, dari yang negatif sampai yang positif, dari yang tertutup sampai yang terbuka, ya kan toh? Halo. Dari yang dibolehkan, dari yang sampai nggak dibolehkan, dari sesuatu yang bermanfaat sampai sesuatu yang berbahaya, dari sesuatu, ya, yang bisa membuat kita maju, yang bisa membuat kita hebat, sampai yang membuat kita hancur. Ada semua di media sosial. Apa yang nggak ada, coba lihat. Ya, Abi bicara jelas-jelas saja, walaupun di sini ada baru anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak kenapa, kelas 7, kelas 8. Tapi kalian di rumah, apalagi anak sekarang, nggak pernah lepas dari ini. Sampai ibu kalian tuh kalau sudah liburan tuh ngadu. Anak saya nggak makan, katanya, lupa makan, yang diingat HP, bangun tidur nggak sholat subuh langsung mah HP, katanya. Halo, betul nggak? Betul, bener nggak? Lagi makan pun HP juga, betul? Jadi supaya teknologi, supaya media sosial ini tidak berbahaya, ini wajib kita jadikan iman sebagai landasan dalam kita menggunakan media sosial. Kalau iman sudah nggak dijadikan landasan, sudah wassalam sudah. Nah, sekarang anak-anak sekarang kenapa bisa rusak karena HP? Kenapa bisa jadi anak bandel karena HP? Kenapa bisa menjadi anak susah diatur karena HP? Kenapa bisa menjadi anak yang keras kepala karena HP? Dan kenapa bisa menjadi rusak setelah keluar dari pondok gara-gara HP? Abi dapat informasi kok. Waktu di pondok katanya soleh, baik. Bahkan ada, mudah-mudahan anak Nur Ilmi nggak ada, yang putrinya waktu di pondok pakai jilbab, keluar pondok jilbab sudah dilepas. Dan Abi pernah bertemu santri yang Abi tahu dia santri karena Abi pernah mengajar di stasiun kereta, tapi bukan anak Nur Ilmi, bukan anak Nur Ilmi. Ketemu di stasiun kereta Pasar Minggu, santri alumni pesantren, tamat di pesantren, ketika ketemu sama Abi sudah nggak pakai jilbab, pakai celana pendek, perempuan. Karena bentrokan, pas Abi lihat lah, dia masih kenal, saya juga masih kenal dia. Kenapa bisa jadi gini? Bahkan lebih parah dari itu pun bisa. Kenapa? Karena media sosial yang digunakan tanpa didasari oleh iman. Iman sudah nggak dipakai sebagai landasan, iman sudah nggak dipakai sebagai dasar. Itu satu. Tolong anak-anakku sekalian, siapapun kita, formula praktis meneladani Rasulullah
dalam menggunakan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan media sosial. Yang pertama, wajib iman jadikan sebagai landasannya. Jadi kalau ada yang bilang, oh kan Rasul hidup di abad ke-6, sekarang sudah abad 20, abad 26 apa abad 27 sekarang. Oh itu sudah udah 1000 tahun yang lalu, nggak cocok lagi itu. Justru semakin banyak manusia, semakin canggih teknologi, semakin canggih ilmu pengetahuan, dan semakin katanya modern manusia, justru lebih butuh kepada iman. Kalau iman sudah nggak dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan ini, buyar semuanya. Karena apa? Karena kecanggihan teknologi ini apa aja ada. Nyebar berita sekarang sekali pencet tek, itu bisa langsung sampai dalam 1 menit ke lebih orang 1 juta sekarang. Kalau dulu mungkin menyebarkan berita 1 hari baru mungkin orang dapat informasi itu 10 orang, tapi sekarang 1 menit kita pakai teknologi, kita pakai ilmu pengetahuan, kita pakai yang namanya media sosial, sekali pencet enter, langsung informasi diterima oleh jutaan orang. Dan justru kalau iman sekarang nggak dipakai, bahayanya lebih dahsyat, bahayanya lebih mengerikan. Nah, oke, paham? Paham? Yang kedua, ya, selain iman dijadikan sebagai landasan, menggunakan teknologi ilmu pengetahuan ini harus didasari dengan ilmu. Ya, harus didasari dengan ilmu, nggak serampangan. Mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang melanggar peraturan, mana yang tidak, itu kan ada ilmunya toh. Mana yang sesuai syariat atau mana yang tidak, mana yang melanggar, misalnya kalau di negara konstitusi dan undang-undang, yang mana tidak. Sebab kalau kita nggak tahu ilmunya, ya, mana yang benar mana yang enggak, akhirnya apa aja kita sebar, dan akhirnya menjadi bencana dan menjadi musibah. Oke? Jadi gunakan teknologi didasari oleh iman, dan juga harus yang kedua didasari dengan ilmu. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang baik, yang mana yang enggak baik, yang mana ini yang betul-betul sesuai dengan syariat, yang mana yang tidak sesuai dengan syariat, mana yang melanggar hukum dan mana yang enggak melanggar hukum. Kita harus tahu ilmunya. Kalau kita enggak tahu ilmunya, asal sebar, akhirnya menjadi berita yang justru mengakibatkan bisa kehancuran dan hal yang negatif. Yang ketiga, rumusannya, yaitu dalam menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan ini, ya, selain iman yang pertama jadikan dasar, selain harus pakai ilmu, yang ketiga pakai akhlak mulia. Jadi bermedsoslah, tapi bermedsos yang tidak keluar dari akhlak karimah. Sama juga, bergaullah Anda dengan siapapun, tapi bergaul yang tidak lepas dengan menggunakan akhlak mulia. Silakan gunakan teknologi secanggih mungkin, bukan kita dilarang. Bahkan Islam mengajarkan dalam doa yang kita sering sebut, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 unsur yang Allah suruh kita untuk mohon kepadanya. Yang pertama, berikan apapun yang membuat kita hidup hasanah di dunia. Apa yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Apapun. Ekonomi, ya, karena nggak bakalan manusia hidupnya hasanah di dunia kalau kere, kalau miskin, nggak punya apa-apa. Maka salah satu yang bisa menyebabkan kita hidup hasanah di dunia, bagaimana kita mampu dan menguasai ekonomi. Kan gitu toh.
Apa yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Yaitu teknologi, ilmu pengetahuan. Dan gak bakalan kita akan menggapai hasanah di dunia, maaf, kalau kita bodoh, kalau kita goblok, dan kalau kita tidak punya ilmu, alias kita jadi orang bodoh. Maka supaya kita menggapai hasanah di dunia, kita harus pintar dan kita harus berilmu. Ya kan? Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia, politik. Kenapa? Bagaimana kita akan menggapai hasanah di dunia? Maaf, kalau politik kita dipegang oleh para penjahat-penjahat, dipegang oleh para pengkhianat-pengkhianat, diketentukan oleh orang-orang yang maaf, tidak ada rasa balas kasihan kepada rakyat. Justru menjadi manusia-manusia yang hanya menjadi tidak jauh sebagai lintah darat yang mengisap rakyat, yang memanfaatkan rakyat demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan kelompoknya. Maka salah satu bentuk hasanah di dunia, kekuasaan harus kita pegang dan kita yang menentukan. Jelas. Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Menguasai apa yang disebut dengan seni dan budaya. Bagaimana kita akan mendapat hasanah di dunia kalau yang ada di depan kita setiap hari yang kita lihat adalah seni dan budayanya iblis dan setan. Paham? Nah, tapi kan yang kita minta juga wafil akhirati hasanah. Silakan Anda kaya, tapi kaya yang membuat wafil akhirati hasanah. Silakan Anda pintar berilmu, tapi ilmu yang mengantarkan kita wafil akhirati hasanah. Silahkan Anda punya jabatan, tapi jabatan yang wafil akhirati hasanah, yaitu jabatan yang pada waktu yang sama, ilmu yang pada waktu yang sama, harta yang pada waktu yang sama, juga membuat kita hasanah di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Tapi nggak cukup itu, waqina adzabannar. Nah, habis itu dialog dengan teman-teman. Kenapa kok nggak berhenti cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, masih ada waqina adzabannar? Apa ini maksud waqina adzabannar? Artinya kita minta kepada Allah hidup hasanah di dunia sekaligus mendapatkan surga di akhirat, tapi waqina adzabannar, masuk surga langsung tanpa harus disiksa dulu di neraka. Kenapa? Karena banyak orang-orang Islam ini karena banyak dosanya, banyak kesalahannya, ya, walaupun nggak sampai murtad, walaupun nggak sampai kafir, nggak sampai musyrik, tapi dosanya banyak waktu hidup di dunia. Insya Allah berdasarkan garansi dari Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga. Insya Allah semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga, tapi masuk surganya nggak langsung. Ngapain? Dibersihkan dulu di neraka. Nah sekarang saya tanya, halo, Anda ingin masuk surga langsung atau mampir dulu ke neraka? Kalau mampir mengerikan, karena azab yang paling ringan aja kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ahwana ahlin nari azaban rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghla minhuma damahu kama yaghlal mirjalu bil kumkumi. Azab yang paling ringan, siksaan yang paling enteng yang didapatkan oleh penghuni neraka di akhirat nanti karena dosanya. Yang paling ringan saja azab neraka adalah, ya, penghuni neraka yang di bawah kedua telapak kakinya ada 2 buah bara, ini baranya neraka. Saking panasnya itu bara yang ada di bawah telapak kaki, otak yang di kepalanya mendidih sebagaimana mendidih air yang dimasukkan ke dalam periuk yang digarang di atas kompor. Dan 1 hari hitungan akhirat sebanding dengan 1000 tahun hitungan dunia. Jadi yang umurnya 70 tahun di dunia dihitung dengan waktu akhirat itu cuma hitungan jam kalau menurut hitungan waktu akhirat. Masuk nerakanya nggak usah lama-lama, setahun menurut hitungan akhirat. Berapa lama tuh? Nauzubillah min dzalik. Jelas. Jadi kemajuan teknologi, kemajuan
media sosial, pertama iman jadikan landasan kehidupan dan kita harus punya ilmunya. Dan setelah itu gunakan akhlak mulia dalam menggunakan apa yang disebut dengan media sosial. Kemudian ya, iman, ilmu, akhlak itu nggak cukup cuma teori, diamalkan, dibuktikan, diaplikasikan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas kecanggihan teknologi tersebut. Sekali lagi ya, iman, ilmu, akhlak tadi dipraktekkan, bukan cuma teori. Oh, kalau berita yang seperti ini, oh ini berita mengandung fitnah. Kalau fitnah nggak boleh disebarkan. Sudah, jangan disebarkan. Oh, ini yang saya lihat di YouTube ini, ya Allah, ini negatif banget ini. Bahaya ini, apalagi kalau anak-anak muda yang tahu. Walaupun kamu mungkin tahunya nggak nyari-nyari, cuma lewat di TikTok kamu, lewat di Facebook kamu, kalau kamu tahu ini adalah negatif, jangan sebarkan gitu loh. Jelas? Paham? Jadi iman, ilmu, akhlak tadi jangan cuma teori, diapakan? Dipraktekkan dalam menggunakan media sosial. Nah, barulah teknologi itu gunakan. Tapi itu pun menggunakan teknologi adalah niatnya sebagai khidmah, ya, sebagai khidmah dan untuk mencari ridho Allah. Insya Allah kalau begitu selamat. Ya, jadi bukan nggak boleh kita masuk ke era yang namanya era globalisasi informasi modern, bukan nggak boleh, silahkan. Tapi karena apa silahkan? Karena itu keniscayaan yang sudah terjadi, yang nggak bisa kita hindari. Halo, jelas? Halo, jelas? Jelas. Nah, makanya itu dalam menggunakan teknologi dengan ringkas harus didasari dengan hati yang dipenuhi dengan iman dan juga diiringi dengan akal yang berilmu dan juga dibarengi dengan apa yang disebut dengan akhlak mulia. Baru setelah itu segala yang kita lakukan, yang kita praktekkan adalah sesuatu yang profesional. Jelas bagaimana rumus menggunakan teknologi, bagaimana rumus menggunakan media sosial? Satu, iman jadikan landasan. Kedua, didasari dengan ilmu. Kemudian ketiga, jangan lepas akhlak mulia dalam menggunakan media sosial. Baru setelah itu iman, ilmu dan akhlak tadi bukan cuma teori tapi dibuktikan. Silahkan nikmatilah teknologi dan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, dan insya Allah itu semua akan bernilai khidmah pelayanan kita untuk memajukan bangsa, memajukan negara, dan untuk menambah ilmu kita sendiri. Dan mudah-mudahan itulah cara yang insya Allah akan membawa keberkahan, akan membawa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Rasulullah bilang, ya ini Rasul bilang, apa kata Rasul? Al-malus soleh fi yadir rajulis soleh. Harta yang baik itu tergantung siapa yang mengendalikannya, siapa yang menguasainya. Media sosial yang baik, siapa yang menangani, yang mengendalikan media sosial tersebut. Oke? Jelas? Jadi gimana? Ini yang namanya meneladani Rasulullah di era globalisasi dan informasi dan kecanggihan teknologi dan media sosial. Bukan berarti kita nggak boleh, tapi
supaya tidak merusak, supaya tidak mendatangkan fitnah, supaya tidak mendatangkan hal negatif, semuanya harus kita dasari dengan iman, pakai ilmu dan pakai akhlak, dan semua bukan cuma teori tapi betul-betul dipraktekkan dalam menggunakan media sosial tersebut. Dan insya Allah kalau udah itu yang terjadi, mudah-mudahan kecanggihan teknologi akan membawa kedamaian. Insya Allah kecanggihan teknologi akan membawa hal yang insya Allah bermanfaat dan keberkahan yang diridhoi oleh Allah. Jelas? Jelas? Itulah yang disebut dengan khidmah. Berkhidmah untuk agama, berkhidmah untuk negara, berkhidmah untuk bangsa, berkhidmah untuk kehidupan umat manusia. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.